Kalian tahu nggak? Ilmuwan bisa nebak spesies dinosaurus cuma dari sepotong gigi. And it's a really simple process of observation and comparison. Serrations on the edges of these teeth. And we can look at them and make comparisons to figure out which kinds of dinosaurs. Tapi, ada fosil yang bikin ahli paleontologi sekalipun susah jawab satu pertanyaan paling dasar. Ini sebenarnya makhluk apa? Biasanya, dari bentuk fosil aja ilmuwan udah bisa dapat petunjuk. Ada sirip dan sisik, kemungkinan ikan. Punya ciri reptil, tinggal dibandingin sama reptil purba lain. Cuma ada satu jenis fosil yang bikin semua petunjuk itu gagal total. Bukan karena fosilnya rusak, masalahnya ada di bentuk tubuhnya sendiri. Saking anehnya, pernah ada fosil yang bertahun-tahun direkonstruksi dengan posisi kebalik. Bagian yang dikira kaki, ternyata duri. Bagian yang dikira ekor, ternyata kepala. Dan yang lebih gila lagi, begitu bukti baru ditemuin, misterinya nggak selalu makin jelas. Kadang malah sebaliknya. Apa yang tadinya udah dianggap benar, harus dibongkar lagi dari nol. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan cuma ini fosil apa, tapi makhluk purba kayak apa yang bisa bikin ilmuwan berkali-kali ganti jawaban. Kita mulai dari satu makhluk yang namanya aja udah kedengeran aneh, Tully Monster. Tahun 1966, ada kolektor amatir yang lagi jalan-jalan di Mason Creek, Illinois. Dia nemu fosil aneh. Dia tahu kalau itu pasti sisa makhluk hidup, tapi nggak tahu makhluk apa. Wajar sih, karena dia bukan ilmuwan. Tapi, begitu fosil ini dibawa ke Field Museum of Natural History, tempat kumpulnya para ahli paleontologi, mereka juga sama bingungnya. Nah, ini yang bikin kasusnya menarik. Orang awam bingung itu biasa. Tapi, kalau ahlinya sendiri ikut garuk-garuk kepala, berarti ada yang nggak beres. Coba bayangin bentuknya. Badannya lonjong kayak cerutu. Ada sirip segitiga di ujung ekor. Matanya nempel di ujung tangkai panjang yang nongol ke samping, mirip antena. Mulutnya sendiri ada di ujung belalai panjang. Dan di ujung belalai itu ada cakar kecil yang tajam. Coba satuin semua bagian tadi jadi satu bentuk utuh. Hasilnya bakal kayak gabungan beberapa hewan berbeda yang dipaksa nyatu dalam satu badan. Karena bentuknya seaneh itu, selama puluhan tahun makhluk ini pernah dituduh macem-macem. Pernah dikira moluska, pernah dikira arthropoda kayak udang-udangan, pernah dikira conodon, semacam hewan mirip belut purba. Bahkan pernah dikira vertebrata, alias punya tulang belakang kayak kita. Padahal ukurannya kecil, nggak lebih dari beberapa sentimeter. Meski begitu, dia berhasil bikin ilmuwan puter otak selama lebih dari 50 tahun. Cuma buat jawab satu pertanyaan simple, ini masuk kelompok hewan apa? Bandingin sama proses klasifikasi hewan biasa. Kalau ada hewan baru yang ditemuin di hutan, ilmuwan bisa cek giginya, cek tulangnya, atau cek DNA-nya kalau masih ada jaringan lunak yang nyisa. Dari situ, langsung ketahuan dia dekat sama kucing, dekat sama anjing, atau spesies baru tapi masih satu keluarga besar yang udah dikenal. Nah, masalahnya Tully Monster gak nyambung ke keluarga manapun. Setiap kali ilmuwan nyoba nyocokin dia ke satu kelompok, selalu ada bagian tubuh yang gak masuk logika. Dibilang moluska, dia nggak punya cangkang. Dibilang vertebrata, struktur tulang belakangnya juga nggak kelihatan jelas. Sampai sekarang, jawaban paling jujur yang bisa dikasih ilmuwan cuma satu. Tully Monster kemungkinan besar termasuk bilaterian. Kedengerannya keren, tapi sebenarnya ini bukan jawaban spesifik. Bilaterian itu kelompok super besar, yang isinya sekitar 98% dari semua hewan di bumi. Dari cacing sampai manusia masuk situ. Jadi setelah lebih dari setengah abad penelitian, jawabannya kayak kamu nanya alamat rumah orang, terus dijawab dia tinggal di planet bumi. Satu hal yang paling masuk akal dari semua ini, makhluk ini hidup di air. Dulu, wilayah Illinois di masa Karboniferus, sekitar 300 juta tahun lalu bukan daratan kayak sekarang, tapi laut tropis yang dangkal. Tully Monster kemungkinan berenang bebas di laut hangat itu, bukan penunggu batu karang. Tapi ini belum seberapa kalau dibandingin fosil berikutnya. Namanya Typhlohesus, ditemukan di Montana tahun 1970-an dari formasi batuan Bear Gulch. Umurnya malah lebih tua dari Tully Monster, sekitar 330 juta tahun. Saking bingunginya, fosil ini sempat nggak dilaporin ke publik dalam waktu lama. Bukan karena nggak penting, tapi karena ribet banget buat dijelasin. Kenapa ribet? Coba lihat bentuk tubuhnya. Kayak sosis, cuma punya satu sirip di bagian ekor. Nggak punya kaki, nggak punya tangan,
Dan yang paling ekstrim, dia nggak punya mata sama sekali. Yang bikin makin aneh, di dalam tubuhnya ada satu organ misterius bernama Verodiscus, isinya penuh zat besi. Ada dugaan itu berkaitan sama sistem pencernaan atau penyimpanan energi. Tapi, belum ada satupun penelitian yang bisa buktiin secara pasti. Nah, disinilah dramanya dimulai. Ilmuwan pernah nemu struktur mirip gigi tajam di dalam fosil Typhlohesus. Waktu itu mereka seneng banget, mikir teka-tekinya udah ketemu. Oke, berarti dia masuk kelompok hewan bergigi. Tapi, begitu diteliti ulang pakai teknologi yang lebih canggih, gigi itu bukan punya Typhlohesus. Itu fosil mangsa yang dia makan tepat sebelum dia mati. Jadi, bukti yang harusnya ngejelasin siapa dia, ternyata cuma sisa makan malam terakhirnya. Dari kesalahan ini, justru ketahuan satu fakta penting. Makhluk sosis tanpa mata ini ternyata predator. Dia berburu dan makan hewan lain. Baru di tahun 2022, muncul harapan baru. Ilmuwan nemu struktur kayak lidah parutan tipis di tubuhnya. Namanya radula. Ini struktur yang biasa ada di siput atau cumi-cumi modern. Ilmuwan langsung mikir, fix, ini pasti kerabat moluska purba. Tapi lagi-lagi, teori ini kena tampar sama fakta lain. Ternyata struktur kayak radula ini bisa aja tumbuh sendiri di hewan lain yang sama sekali bukan moluska. Jadi, bukannya nyelesain misteri, penemuan baru ini malah nambah daftar kemungkinan yang harus dicek ulang. Dan kalau kamu pikir Typhlohesus udah cukup gila, coba lihat dua fosil berikutnya. Ada makhluk lain yang bahkan dinamain dari bentuknya sendiri. Bukan untuk terlihat keren, tapi karena ilmuwan udah kehabisan cara buat ngejelasin dia. Satu makhluk bentuknya persis kayak huruf H kapital, lengkap sama organ aneh di tengah badannya, yang belum jelas fungsinya. Satu lagi, bentuknya kayak huruf Y, mirip anemon laut yang biasa kita lihat di kartun. Tapi, begitu diteliti lebih dalam, bagian di sekitar mulutnya ternyata bukan mulut biasa. Ada semacam sepasang struktur memanjang yang bisa aja itu lengan, atau malah organ jenis lain yang belum ada namanya. Ilmuwan sendiri sampai sekarang belum bisa mastiin itu apa. Dan ternyata, ketiga kasus itu belum ada apa-apanya. Ada satu fosil lagi yang jauh lebih ribet dari semua ini. Namanya Nectocaris. Ini fosil yang paling bikin ilmuwan bingung. Bukan cuma bingung sekali, ilmuwan sampai 3 kali ganti kesimpulan soal makhluk ini dalam rentang waktu hampir 100 tahun. Semua berawal tahun 1910 di Bergen, Kanada. Salah satu lokasi fosil paling terkenal di dunia. Waktu itu, ilmuwan nemu satu fosil yang bentuknya memanjang mirip udang. Mereka kasih nama Nectocaris. Awalnya, ini dianggap semacam udang purba biasa. Tapi, begitu bagian siripnya dicek lebih detail, mulai ada yang nggak nyambung. Struktur tubuhnya nggak cocok sama pola tubuh udang atau serangga laut purba lainnya. Ilmuwan jadi curiga, ini beneran udang atau bukan? Karena nggak nemu jawaban jelas, klasifikasi Nectocaris akhirnya dibiarin ngegantung tanpa kepastian. Tahun 1988 muncul teori baru. Seorang paleontolog ngajuin ide kalau Nectocaris itu sebenarnya chordate, kelompok hewan yang punya cikal bakal tulang belakang. Alasannya, di tubuh Nectocaris ada bagian mirip ekor, ada sirip pelindung, dan ada struktur memanjang yang kelihatan kayak bakal tulang belakang. Teori ini kedengeran masuk akal dan bertahan lebih dari 20 tahun. Selama itu, buku-buku sains nganggap Nectocaris sebagai salah satu chordate purba paling awal. Bahkan disebut-sebut jadi bukti penting soal gimana nenek moyang hewan bertulang belakang mulai muncul di lautan purba. Tapi, di tahun 2010, semua teori yang udah dianggap mapan itu runtuh dalam semalam. Ilmuwan nemu jackpot 91 fosil baru Nectocaris. Kondisinya jauh lebih utuh dari fosil pertama tahun 1910. Begitu semua fosil ini dijejerin di laboratorium buat dibandingin, para ahli langsung kaget. Bentuknya nggak mirip udang cacat, dan nggak mirip juga sama hewan bertulang belakang kayak teori sebelumnya. Badannya pipih lebar, mirip layang-layang. Ada 2 mata yang nempel di tangkai, mirip kayak tuli monster tadi. Di kepalanya, ada 2 tentakel panjang yang mungkin buat nyengkeram mangsa. Yang paling bikin geleng-geleng kepala, di bawah lehernya ada corong besar, persis kayak sistem dorong cumi-cumi dan gurita modern buat berenang cepat. Begitu bentuk aslinya kelihatan jelas, muncul teori baru lagi. Nectocaris kelihatan banget mirip cephalopod, kelompok yang isinya gurita, cumi-cumi, sama sotong. Ilmuwan pun mikir, ini mungkin nenek moyang paling awal dari semua cephalopod yang ada sekarang.
Masalahnya, umur Nectocaris itu sekitar 30 juta tahun lebih tua dari cephalopod tertua yang sebelumnya udah dikenal ilmuwan. Kalau Nectocaris beneran nenek moyang cephalopod, berarti seluruh garis waktu evolusi cephalopod yang selama ini dipercaya harus digeser lebih jauh ke belakang. Ilmuwan sekarang kepentok dua pilihan. Pilihan pertama, Nectocaris beneran leluhur cephalopod. Dan kalau ini bener, sejarah evolusi cephalopod harus ditulis ulang dari nol. Pilihan kedua, Nectocaris cuma mirip doang. Dia berevolusi sendiri, lewat jalur yang beda total, tapi hasil akhirnya kelihatan mirip cephalopod. Ini yang disebut evolusi konvergen. Simpelnya, dua makhluk yang nggak berkerabat sama sekali, tapi berkembang jadi bentuk yang mirip karena butuh fungsi yang sama. Contoh paling gampangnya, hiu sama lumba-lumba. Dua-duanya punya badan aerodinamis buat berenang cepat. Nah, ilmuwan pun mulai curiga, jangan-jangan Nectocaris juga begitu. Cuma mirip doang tanpa hubungan kekerabatan. Setelah diperiksa lebih dalam, hipotesis cephalopod ini akhirnya ditolak. Alasannya, kalau dibandingin secara detail, struktur corong penyemprot air di Nectocaris ternyata beda secara fundamental dari sistem yang dipakai cephalopod modern. Mirip di permukaan, tapi cara kerjanya nggak sama. Statusnya balik lagi jadi indeterminate, alias nggak jelas. Dan sekarang, 100 tahun lebih setelah penemuan pertama, kita balik lagi ke pertanyaan paling dasar. Sebenarnya makhluk ini apa? Dari semua kasus ini, ada satu pola yang kelihatan jelas. Fosil itu bukan kayak buku sejarah, yang tinggal kita buka terus baca. Fosil itu lebih mirip potongan puzzle. Sebagian besar kepingannya udah hilang, atau hancur sebelum sempat jadi fosil. Nah, kerjaan paleontolog bukan cuma nemuin kepingan itu. Mereka harus mikirin kepingan ini sebenarnya bagian dari apa. Dan kadang, kepingan baru yang mereka temuin malah bikin gambar yang udah mereka susun harus dibongkar ulang dari nol. Dan mungkin yang paling aneh dari semua fosil ini bukan bentuk tubuhnya yang absurd. Yang paling aneh, sampai sekarang gak ada satu orang pun yang bisa jawab dengan pasti kalau mereka itu makhluk apa.